semuanya ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar kami dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, kita mau angkat pujian kita. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Ya, semangat ya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah mengingatkan dan setiap hari matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ibu undang semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini lebih semangat lagi. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Semua tepuk tangan ayo. Selamat hari Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah mengingatkan dan setiap hari matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kalau segalanya Dia bagiku, kalau segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Anak-anak, kita persiapkan diri kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong kami angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong, Yesus tolong padaku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus,
tibalah saatnya untuk kami anak-anak-Mu membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, namun dapat tertanam dalam hati dan ingatan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya dan menjadi anaknya, dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa di antara kalian yang memiliki adik bayi? Tentunya kalian sangat senang, bukan? Nah, adik bayi itu biasanya butuh dirawat dan dijaga oleh ibu, ayah, dan kakak, ya, yang benar-benar menjaganya dengan sangat baik. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dikatakan bahwa ada seseorang yang tidak mau atau tidak menginginkan kelahiran bayi laki-laki dari orang-orang keturunan Ibrani. Mengapa demikian? Karena orang tersebut tidak ingin agar orang-orang Ibrani itu semakin bertambah banyak. Ya, dia itu adalah Raja Mesir. Ya, Raja Mesir kemudian membuat peraturan. Dia memerintahkan kepada semua tentara-tentara di Mesir untuk melemparkan bayi-bayi dari orang-orang Ibrani itu ke dalam sungai Nil. Ya, sesuatu hal yang sangat mengerikan. Nah, pada saat itu lahirlah seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga, salah satu keluarga dari orang Ibrani. Tentunya pada waktu bayi itu dilahirkan, keluarga tersebut sangat bahagia, ya. Mereka bersukacita karena telah bertambah lagi satu anggota keluarga di dalam keluarga mereka. Akan tetapi, di tengah-tengah sukacita yang mereka rasakan, mereka pun diliputi dengan rasa takut. Mereka takut kalau sampai bayi itu diketahui keberadaannya oleh tentara-tentara Mesir, artinya bayi itu akan dibuang ke sungai Nil. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa bayi tersebut disembunyikan selama 3 bulan. Ya. Tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan bayi itu seterusnya, karena bayi itu kan bertambah besar. Kemudian mereka mengambil keranjang, mereka merancangnya sedemikian rupa, melapisi keranjang itu sedemikian rupa, dan memasukkan bayi itu ke dalam keranjang tersebut, dan mereka meletakkannya di tepi laut Teberau, di tengah-tengah Teberau, di tepi sungai Nil. Pada saat orang tua dari bayi ini membawa keranjang yang berisi bayi itu dan meletakkannya di sana, kakak perempuan dari bayi tersebut
dia berdiri dari kejauhan. Ya. Dia melihat kira-kira apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh adik bayinya jikalau ditemukan oleh tentara Mesir. Nah, saat itu juga datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia datang bersama dengan dayang-dayangnya. Dengan dayang-dayangnya. Nah, ketika itu sang putri melihat ada keranjang yang terapung di atas aliran air sungai tersebut. Kemudian dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu dan membawakan untuknya. Ya, begitu sang putri membuka keranjang tersebut, ternyata di dalam keranjang itu ada seorang bayi yang sedang menangis. Ya, ada seorang bayi di dalam keranjang tersebut. Maka putri itu merasa kasihan. Dia iba melihat sang bayi itu dan dia mengatakan bahwa tentulah ini bayi orang Ibrani. Kalau sampai tentara-tentara Mesir menemukan bayi ini, tentunya bayi ini akan dibuang ke dalam sungai. Nah, kemudian sang putri raja ini, karena dia sudah merasa iba, dia ingin membawa bayi itu untuk menjaganya, untuk memeliharanya, untuk merawatnya. Tapi kan bayi itu butuh makan. Bayi itu kan belum bisa mengunyah sendiri ya. Nah, pada saat itu datanglah kakak perempuan dari si bayi ini. Ya, dia datang mendekati putri raja dan dia mengatakan, "Tuan putri, bolehkah aku mencarikan seorang ibu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu untuk tuan putri?" Kata tuan putri, "Baiklah." Ya, seketika itu juga anak perempuan tadi pergi dan memanggil ibunya. Ya, ibunya ini ternyata ibu dari sang bayi tadi ya. Nah, begitu ibu tersebut datang dan bertemu dengan putri raja, di situ putri raja mengatakan, "Bawalah dan susuilah anak ini. Aku akan memberikan upah untukmu." Nah, di sini sang ibu merasa senang karena bayi ini selamat, karena dia bisa merawat, bisa memelihara anaknya sendiri. Tuhan memakai orang tua dari bayi itu, Tuhan memakai kakaknya, Tuhan juga memakai putri Firaun untuk menjaga bayi tersebut. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan merancangkan kebaikan untuk kita semua. Ya, kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong bayi tersebut ya dengan begitu luar biasa. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa setelah bayi itu besar, maka ibu tersebut memberikannya kepada putri Firaun. Ya, kemudian putri Firaun memberi nama anak itu Musa. Ya, artinya karena aku telah menariknya dari air. Nah, anak-anak semua, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita selalu percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dari bahaya apapun. Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan adalah pemelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita hidup di dalam ketakutan. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan senantiasa berharap kepada Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, dan tak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan pujian, Aku Diberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mengikuti pembelajaran, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan.